Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang clearing. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Juwita Dimoldia Alisyani dengan NIM 1905340036. Perkenalkan, nama saya Elia Hajilawati, NIM 1905340052. Halo, perkenalkan, nama saya Nur Adi Setiawan, NIM 1905340038. Dalam materi clearing ini, kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian clearing, yang kedua jenis-jenis clearing, yang ketiga waktu clearing, yang keempat sistem clearing, yang kelima dokumen dan warkat, yang keenam peserta clearing, yang ketujuh mekanisme lokal manual, yang kedelapan contoh mekanisme lokal manual, yang kesembilan mekanisme warkat luar wilayah, yang ke-10 contoh warkat luar wilayah, yang ke-11 prinsip umum warkat luar wilayah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian clearing. Pengertian clearing menurut Pratama Raharja yaitu clearing adalah perhitungan utang antara para peserta secara terpusat di suatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Sedangkan ada teori lain menurut Thomas Suyatno, yaitu clearing adalah sarana perhitungan warkat antara bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian clearing adalah sarana perhitungan utang piutang antar bank dan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Jenis-jenis clearing. Yang pertama, clearing umum, yaitu sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua, clearing lokal, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam satu wilayah clearing. Yang ketiga, clearing antar cabang atau interbranch clearing, yaitu sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Clearing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu saya menjelaskan waktu clearing. Waktu clearing diselenggarakan setiap hari kerja sepanjang kantor penyelenggara dibuka untuk umum. Pertemuan clearing diadakan 2 kali sehari dan dijadwalkan ditetapkan oleh penyelenggara. Jika salah satu peserta clearing karena suatu hal tidak dapat turut serta dalam clearing, peserta clearing tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan dan penyelenggaraan clearing 10 hari sebelumnya. Bila permohonan telah disetujui, maka peserta yang bersangkutan diwajibkan mengemukakan hal tersebut dalam surat kredit yang mempunyai peredaran yang luas di tempat tersebut. Penyelenggara akan mengemukakan hal tersebut pada peserta 2 hari kerja sebelum hari efektif. Sistem clearing. Sistem clearing manual adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Sistem semi-otomasi adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomasi. Sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Sistem otomasi adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggaraan secara otomasi. Sistem clearing elektronik adalah penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang dalam pelaksanaannya perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik. Saya akan menjelaskan tentang dokumen dan warkat clearing. Yang pertama ada warkat clearing.
Warkat clearing adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomatis adalah yang pertama ada cek, yang kedua ada billiard giro, yang ketiga ada wesel bank untuk transfer atau WBUT, yang keempat ada surat bukti penerimaan transfer atau SBPT, yang kelima nota debit, yang keenam ada nota kredit. Untuk warkat yang dikliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi clearing terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Alasan penolakan clearing terutama untuk cek dan billiard giro pada saat penerimaan warkat clearing disebabkan yang pertama, alasan cek atau PG bukan dari bank yang bersangkutan. Yang kedua, tanggal cek atau PG belum jatuh tempo. Yang ketiga, materi tidak ada atau tidak cukup. Yang keempat, jumlah yang tertulis di angka dan di huruf berbeda. Yang kelima, tanda tangan tidak sama atau lengkap. Yang keenam, coretan atau perubahan tidak ditandatangani. Yang ketujuh, cek atau BG sudah kadaluarsa. Yang kedelapan, dibatalkannya penarikan dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Dokumen clearing yang digunakan dalam penyelenggaraan clearing lokal dengan sistem manual adalah daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian yang berfungsi sebagai bukti penyerahan warkat baik pada clearing penyerahan maupun clearing pengembalian. Daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian ini disediakan oleh masing-masing peserta. Kemudian ada formulir clearing. Formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan sistem manual meliputi neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan. Formulir ini disediakan oleh penyelenggara dan digunakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi neraca clearing penyerahan atau pengembalian dari seluruh peserta. Yang kedua, neraca clearing penyerahan atau pengembalian. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun neraca clearing penyerahan atau pengembalian atas dasar daftar warkat clearing penyerahan atau pengembalian. Dan yang ketiga ada billiard saldo clearing. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun billiard saldo clearing berdasarkan neraca clearing penyerahan dan neraca clearing pengembalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang peserta clearing. Peserta yang ikut clearing ialah sebuah bank. Peserta clearing terdiri dari dua macam, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Yang pertama, peserta langsung adalah bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing ini dan juga dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan BI atau melalui PT Trans Warkat sebagai perantara. Yang kedua, ada peserta tidak langsung. Peserta tidak langsung adalah bank yang belum terdaftar sebagai para peserta clearing akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang sudah terdaftar. Yang selanjutnya ada mekanisme clearing lokal manual. Mekanisme penyelenggara clearing terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu clearing penyerahan dan yang kedua clearing pengembalian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang clearing penyerahan. Clearing penyerahan meliputi kegiatan yang dilakukan di kantor peserta dan yang digunakan di tempat penyelenggara. Warkat clearing yang diserahkan oleh masing-masing peserta yaitu yang pertama, warkat debit keluar. Warkat debit keluar adalah warkat yang disetorkan oleh nasabah suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut. Yang kedua ada warkat kredit keluar. Warkat kredit keluar adalah warkat pembebanan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan rekening nasabah lain.
Selanjutnya ada clearing pengembalian. Warkat clearing yang diterima dari peserta lain dari warkat pengembalian yaitu yang pertama, warkat debit masuk. Warkat debit masuk adalah warkat yang diserahkan oleh peserta lain atas beban nasabah bank yang menerima warkat. Yang kedua adalah warkat kredit masuk. Warkat kredit masuk adalah warkat yang diserahkan oleh peserta lain untuk keuntungan nasabah bank yang menerima warkat. Selanjutnya ada hubungan antara warkat debit keluar dan warkat debit masuk. Dapat dilihat dari ilustrasi ini. Dari ilustrasi ini dapat dijelaskan bahwa bank yang menyerahkan warkat clearing keluar atau debit keluar akan menikmati penambahan rekening giro pada Bank Indonesia. Sedangkan bank yang menerima warkatnya sendiri atau warkat debit masuk, saldo gironya pada Bank Indonesia akan berkurang sebesar nilai nominal warkat tersebut. Selanjutnya ada hubungan antara warkat kredit keluar dan warkat kredit masuk. Dapat dilihat dari ilustrasi ini. Dari ilustrasi ini dapat dijelaskan bahwa bank yang menyerahkan warkat clearing keluar atau warkat kredit keluar akan menyebabkan pengurangan pada rekening giro pada Bank Indonesia. Sedangkan bank yang menerima warkat tersebut atau warkat kredit masuk, saldo gironya pada Bank Indonesia akan bertambah sebesar nilai nominal warkat tersebut. Selanjutnya ada contoh clearing lokal manual. Transaksi pertama pada tanggal 1 Mei 2020, Lina, seorang nasabah Giro Bank XYZ Semarang, membeli barang kepada Budi, seorang nasabah Bank BAP senilai 10 juta rupiah. Nasabah Lina membayarkannya dengan cek Bank XYZ di Semarang. Transaksi kedua, Lina menyerahkan cek ke Bank XYZ Semarang untuk rekening Giro Budi, nasabah Bank XYZ Semarang sebesar 20 juta rupiah sebagai pelunasan utang. Di sini terdapat jurnal transaksi dari Bank XYZ Semarang. Pencatatan clearing 2 tanggal 1 Mei 2020. Giro Lina sebesar 30 juta rupiah masuk ke dalam debit dan Giro Budi sebesar 30 juta rupiah masuk ke dalam kredit. Hal ini terjadi karena pada clearing pertama Bank XYZ menerima warkat bank sendiri yang ditarik oleh Lina berupa cek dari peserta clearing Bank BAP Semarang. Warkat ini merupakan warkat debit masuk karena Bank XYZ harus mendebit rekening nasabah Lina. Rekening lawannya adalah mengkredit rekening Giro BI. Di samping itu, Bank XYZ Semarang juga menerima amanat dari Lina untuk membebani rekening gironya melalui biliet giro sebesar 20 juta rupiah. Warkat ini merupakan warkat kredit keluar karena Bank XYZ diperintahkan oleh Lina untuk mengkredit rekening Giro Budi. Dua warkat ini sudah memberikan kepastian dana, baik memenuhi atau ditolak. Memenuhi bila saldo rekening yang dimiliki penarik cek yaitu Lina mencukupi, sedangkan jika tidak mencukupi langsung ditolak. Di sini terdapat pencatatan jurnal transaksi di Bank BAP Semarang. Clearing pertama tanggal 1 Mei 2020. Tercatat RAR clearing sebesar 10 juta dimasukkan ke debit. Untuk clearing kedua tanggal 1 Mei 2020, tercatat Giro BI sebesar 20 juta rupiah dimasukkan ke debit dan Giro BI sebesar 20 juta rupiah dimasukkan ke kredit. Ini terjadi karena Bank BAP Semarang telah menerima setoran dari Budi berupa cek XYZ Semarang sebesar 10 juta rupiah. Cek ini merupakan warkat tagihan bagi Bank BAP terhadap Bank XYZ, sehingga perlu dikirimkan melalui Bank Indonesia Semarang. Bank BAP yang melakukan penagihan terhadap Bank XYZ Semarang akan mengelompokkan warkat ini sebagai warkat debit keluar. Untuk clearing pertama, Bank BAP selaku yang menagih akan menunggu hasilnya pada clearing kedua. Oleh karena itu, pada saat clearing pertama penyerahan, Bank BAP harus mencatat penagihan clearing ini dalam rekening administratif sampai dengan clearing kedua berakhir. Sedangkan untuk warkat kredit masuk berupa cek giro dari Bank XYZ sebesar 20 juta rupiah sifatnya sudah pasti. Oleh karena itu dapat langsung dibukukan dalam rekening real. Bagaimana pada clearing kedua atau clearing retur? Bila pada clearing kedua terjadi penolakan warkat, maka seluruh rekening untuk warkat yang ditolak harus dinihilkan dengan cara membalik jurnal yang telah dilakukan.
Pada contoh ini, misalnya warkat debit keluar senilai 10 juta rupiah ditolak, maka Bank BAP dapat langsung mengkredit rekening RAR warkat clearing sebesar 10 juta rupiah, sehingga rekening administratif ini menjadi nihil. Ini adalah contoh pencatatan jurnalnya. Pada tanggal 1 Mei, dicatat RAR clearing sebesar 10 juta rupiah. Bila clearing kedua tagihan dinyatakan efektif atau tidak ditolak, maka pencatatan di samping menihilkan rekening administratif. Clearing juga mencatat hasil tagihan clearing tersebut pada rekening real. Pencatatan jurnal transaksinya adalah clearing 2. Tanggal 1 Mei dicatat RAR clearing sebesar 10 juta rupiah di kredit dan giro BI sebesar 10 juta di debit, lalu giro BI sebesar 10 juta rupiah di kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme clearing warkat luar wilayah. Clearing warkat luar wilayah adalah penyelenggaraan clearing atas cek dan BG yang diterbitkan oleh kantor bank yang bukan peserta di wilayah clearing di mana cek dan BG tersebut dikliringkan. Dari penjelasan gambar itu, X adalah nasabah Bank B di Surabaya, melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Dalam hal ini, X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan cek atau BG Bank Surabaya. Y kemudian menyetorkan cek atau BG tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta. Bank A yang ada di Jakarta tidak perlu melakukan inkaso, melainkan dapat langsung mengclearingkan cek atau BG bank tersebut melalui clearing lokal di Jakarta. Kantor Bank B yang ada di Jakarta kemudian melakukan validasi cek atau BG tersebut. Jika valid dan dana mencukupi, maka Bank B melalui penyelenggara clearing di Jakarta akan menginformasikan efektivitas dana atas cek atau BG tersebut. Bank A kemudian menerima laporan mengenai efektivitas dana atas cek atau BG Bank B dari penyelenggara clearing di Jakarta. Atas informasi, Bank A kemudian akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y. Dengan memperhatikan mekanisme tersebut, terlihat bahwa cek atau BG yang diterbitkan oleh Bank B di Surabaya tidak perlu dikirim atau diinkasokan ke Surabaya. Sebab Bank B merupakan peserta clearing warkat luar wilayah dan mempunyai kantor di wilayah clearing Jakarta. Dengan dikliringkan di Jakarta, maka cek atau BG tersebut akan diproses sesuai dengan jadwal Jakarta, sehingga Bank A yang mengclearingkan dapat memperoleh kepastian efektivitas dana yang lebih cepat atas penagihan cek atau BG tersebut, yaitu pada hari yang sama atau paling lambat keesokan harinya sejak warkat dikliringkan. Selanjutnya ada contoh clearing warkat luar wilayah. Pada tanggal 12 Mei 2019, Pak Andre telah membeli barang kepada Pak Bagus senilai 100 juta rupiah. Pak Andre adalah nasabah Bank XYZ Surabaya sehingga melakukan pembayaran dengan menarik bank tersebut sebesar 100 juta rupiah dan diserahkan kepada Pak Bagus, nasabah Bank ABC Jakarta. Tanggal 14 Mei 2019, Pak Bagus melakukan penyetoran untuk rekening gironya dengan cek tersebut yang telah diterima Pak Andre. Informasi dari lembaga clearing bahwa cek tersebut dinyatakan efektif atau dana terpenuhi. Lalu, bagaimana pencatatan di masing-masing bank yang terlibat transaksi clearing ini? Di sini terdapat pencatatan jurnal transaksi di Bank ABC Jakarta. Pada clearing pertama, dicatat pada tanggal 14 Mei, RAR clearing dimasukkan ke debit sebesar 100 juta rupiah. Untuk clearing kedua, pada tanggal 14 Mei, dicatat RAR clearing sebesar 100 juta rupiah dimasukkan ke kredit dan giro BI sebesar 100 juta rupiah dimasukkan ke debit dan giro BI Pak Bagus dimasukkan ke kredit sebesar 100 juta rupiah. Di sini terdapat pencatatan jurnal transaksi di Bank XYZ Jakarta. Pada clearing kedua, tanggal 14 Mei,
Dicatat RAK cabang Surabaya sebesar 100 juta rupiah dimasukkan ke debit dan giro BI sebesar 100 juta rupiah dimasukkan ke kredit. Di sini juga terdapat pencatatan jurnal transaksi di Bank XYZ Surabaya. Transaksi antar cabang pada tanggal 14 Mei. Dicatat giro Pak Andre sebesar 100 juta rupiah dimasukkan ke debit dan RAK cabang Jakarta sebesar 100 juta rupiah dimasukkan ke kredit. Untuk transaksi ini dapat dijelaskan pada clearing pertama antar bank, yaitu Bank XYZ dengan Bank ABC Jakarta, memang hanya melibatkan bank tersebut dengan BI Jakarta. Tapi ketika clearing kedua dilakukan dan dinyatakan efektif, maka Bank XYZ Jakarta akan mencatat RAK cabang Surabaya sebagai konsekuensi Bank XYZ Jakarta telah membayar kepada Bank ABC Jakarta. Dengan demikian, Bank XYZ Jakarta mempunyai rekening tagihan antar cabang sebagai Bank XYZ Surabaya. Sedangkan untuk rekening administratif rupiah RAR, clearing tetap dicatat dengan ayat tunggal. Selanjutnya, prinsip umum clearing warkat luar wilayah. Cek dan BG yang diterbitkan oleh suatu kantor bank dapat dikliringkan di wilayah clearing manapun sepanjang cek dan BG tersebut diterbitkan oleh bank yang sudah terdaftar sebagai peserta clearing warkat luar wilayah. Di wilayah clearing di mana warkat tersebut dikliringkan, terdapat kantor cabang dari bank penerbit yang menjadi peserta clearing. Keperluan yang pertama, kepesertaan bank dalam clearing warkat luar wilayah tidak bersifat wajib, tergantung pada kebutuhan dan kesiapan masing-masing bank. Yang kedua, pencatatan untuk menjadi peserta clearing warkat luar wilayah cukup dilakukan oleh kantor pusat bank dan berlaku bagi seluruh kantor bank yang bersangkutan. Yang ketiga, bank wajib menetapkan satu kantor koordinasi di setiap wilayah clearing di mana bank tersebut menjadi peserta. Bank Indonesia tidak mengatur mekanisme internal bank dalam melakukan validasi cek dan BG luar kotanya. Dalam menyelenggarakan clearing, proses dan perhitungan atas cek dan BG luar kota tidak dipisahkan dan proses warkat lokal lainnya, sehingga efektivitas dana cek dan BG luar kota tersebut sama seperti jadwal clearing lokal di mana cek dan BG tersebut dikliringkan. Perhitungan antara kantor dan bank tertarik diselesaikan secara internal oleh masing-masing bank.